antara Iran dengan Israel itu main mata. Antum tidak boleh tertipu. Dua kelompok yang tidak mungkin membebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Pertama Syiah, kedua Salafi. Sama mereka berdua itu. Cuma cari-cari panggung aja. Tidak mungkin loh kecesi Bajrai itu bentukan Israel. Kau yang di antara orang Salafi yang utak nak jalan. Baitul Maqdis adalah semangat perjuangan umat Islam di akhir zaman. Ini kau Yahudi petentang-petenteng. Amerika cari-carian karuah lah. Kau mempertinggi sampai jatuh Amerika. Pembebasan Baitul Maqdis sudah janji Nabi. Awak urai hadis ketik. Kalau sampai Umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib. Bebas Baitul Maqdis, imaratu Baitul Maqdis, dan merosotnya Madinah. Perdebatan apakah Madinah tumbang, merosot setelah Imam Mahdi, akan dijawab oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, itu sebelum Imam Mahdi. Berarti pembebasan Baitul Maqdis dalam hadis ini sebelum Imam Mahdi. Kalau pembebasannya sebelum Imam Mahdi, tidak mungkin Salafi yang akan membebaskan. Ya nak, tidak mungkin lo Syiah dah. Sidang jemaah jangan pengaruh Hizbullah. Hizbullah menakut-nakut membuat Amerika takut. Itu cerita saja itu. Kan cerita saja. Iran cerita saja. Yang membuat gentar keluar di tribun. Membuat gentar. Kalau ada memang ada. Malah kini tidak. Itunya cari panggung. Syiah itu. Syiah cari panggung. Jangan takubur lo Hizbullah. Hilang lo nama dek Hamas. Iran itu kerjasama sama Yahudi. Karena Iran punya irisan dengan Yahudi. Karena yang membuat Syiah itu Yahudi. Makalah bodoh itu kesamaan Syiah dengan Yahudi. Nanti mau cari balik. Tamunya. Abdullah bin Sabah. Makanya disebut Syiah itu Sabaiyah. Abdullah bin Sabah itu Yahudi. Sabaiyah yang membuat aliran Syiah. Tunggu berang nang mau mendengar Syiah. Makanya di Iran itu beredar produk Israel. Belanja orang di Iran nama siapa produk Israel. Ini sama-sama Sabaiyah. Di Iran itu diagung-agungkan kuburan Abdullah bin Sabah. Jadi antara Iran dengan Israel itu main mata. Antum tidak boleh tertipu. Dua kelompok yang tidak mungkin membebaskan Al-Aqsa dan Palestina. Pertama Syiah, kedua Salafi. Sama mereka berdua itu. Cuma cari-cari panggung aja. Hizbullah itu Syiah. Hizbullah itu milisi Iran yang dibiayai, disponsori Iran. Hizbullah sekali, wah Hizbullah bisa menghancurkan Gaza. Sejak dulu itu cerita. Sampai dia percaya dia. Kalau Salafi fatwanya dulu Palestina tinggal senegara itu.
hijrah. Itu fatwa ulama-ulama besar salafi. Hijrah, tinggalkan Baitul Maqdis. Itu namanya magihan Baitul Maqdis ke Israel. Hamas itu Ahlussunnah wal Jamaah. Hamas itu bagian dari Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasanul Banna, Said Qutb, Hasan Hudaybi, itu petinggi-petinggi tokoh-tokohnya. Ketika saya di Kairo, dipimpin oleh Mustafa Mashhur, penulis kitab fikih dakwah. Ulama besarnya Yusuf Al-Qardawi. Itu Ikhwanul Muslimin. Maka tokoh Ikhwanul Muslimin mendirikan Hamas. Sayap militernya namanya Izzuddin Qassam. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mungkin loh kecesi Bajrai itu bentukan Israel. Antum tidak tahu tokoh Hamas itu yaitu Syekh Yasin. Yang hancur tubuhnya oleh Israel tinggal kepala saja. Diusung-usung dengan kursi roda. Kau yang di antara orang salafi yang utak enak jalan. Jadi selanjutnya dirahmati Allah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah yang akan membebaskan Palestina. Ada orang yang bersemangat, berarti ini Imam Mahdi akan turun. Alun lain. Maka ini pasukan sebelum pasukan Imam Mahdi, mudah-mudahan mereka lah yang akan membebaskan Palestina sesuai hadis. Umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yasrib, terbebas Baitul Maqdis, kemudian mundur Madinah, wa khurabu Yasrib, khurujul malhamah, dan ketika Yasrib mundur, perang besar-besaran, malhamah kubra di Guta, di Syria, di Syam. Jadi Syam itu di akhir zaman tempat perangnya malhamah kubra, tempat turunnya Imam Mahdi, tempat terbunuhnya Dajjal di pintu Lot Palestina, tempat ribat, wa khairu ribatukum al-Asqalan, tempat ribat kalian yang utama itu kata Nabi yang terbaik itu Asqalan, Palestina. Hamas itu ribat, melindungi aset umat Islam. Semua sesuai hadis. Semua sesuai hadis. Sidang jemaah, ribat yang di sebelum hadis ini sebelum Imam Mahdi. Wa khurujul malhamah wa fatul Konstantiniyah. Kemudian ditaklukkan, dibebaskan Turki. Sekarang ada berita gembira sidang jemaah, Erdogan. Dia melakukan sebuah tindakan yang cerdas. Dia menandatangani kerjasama militer keamanan dengan Palestina. Dia tanda tangan. Berarti dia sudah sah mengirim bantuan militernya ke Palestina. Diperkarakan oleh orang, ada pengamat. Mana bisa, Palestina kan belum negara yang diakui. Dijawab oleh Erdogan. Sebelum tahun 48, dia sebuah negara yang berdaulat. Mana lembaga resmi yang mencabut kedaulatan negaranya? Dia kembalikan ke kedaulatan sebelum tahun 48. Sampai sekarang, tidak mesti katanya. Menurut kalian, dulu negara berdaulat. Resminya mencabut kedaulatannya apa? Begitu. Pemimpin cerdas. Ya nak? Kau jawab enggak?
Lain Cendemuru baru. Tapi apresiasi Menlu Indonesia memberikan tanggapan. Jadi sekarang Indonesia, Mesir, Yordan, Turki, ya, itu negara oki kembali bergerak untuk membantu Palestina. Luar biasa sidang jemaah. Nah, kalau salah-salah tembak Israel kok maloncong ke negara lain ke Yordan, ngamuk lo Yordan. Atau tembak lo kemari, payah jo parang jo Hamas kok. Ditembakan malah biar. Dipakai senjata darat, enggak cukup dah. Nyoba gak? Kalau balabiah ke negara lain, negara lain lah siaga saja. Irak lah siaga. Anak ambo di Kairo mengecian B. Tentara-tentara Mesir sudah berangkat ke perbatasan Rafah. Jadi satu negara tetangga itu, Allah menyiapkan tentaranya sadonya. Panjang aja Israel kok. Ini kalau wak kurang jago, belang juga sadu kawannya itu. Makanya banyak parangnya ini kok. Sidang jemaah nanti di situ kata Syekh Sya'rawi, hikmah di balik kembalinya Yahudi berkumpul di Israel, di Palestina, supaya nanti hadis tentang pembantaian kaum Yahudi tidak menyulitkan umat Islam. Inilah berkumpul di satu titik. Itu saja sasarannya lain. Lain. Nah, kata Syekh Sya'rawi, di antara hikmah para Yahudi berkumpul di Palestina nanti akan dibantai di situ rame-rame. Jadi kalau ada dia, nampaknya yang gini kok orang Yahudi yang ada di Turki, ketakutan benar gini kok. Disuruh lari, melarikan diri dek. Netanyahu. Ya, antum segera terus ikut ambil bagian karena Baitul Maqdis, masjid suci kita harus punya andil membebaskannya. Untung Masjid Aqsa kau tidak di Indonesia letaknya. Di Indonesia kau sadunya negosiasi. Kalau di situ sidang jemaah anak ketek pun tahu je perjuangan. Ibu-ibu suaminya syahid, ada seorang dokter perempuan, suamiku syahid, suamiku masuk surga. Itu sosoraknya ke orang Amin. Ya nah, baik tu padusi-padusi di situ.